Untuk membalas dendam pada pemerkosa, dia melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh wanita manapun. Dia melemparkan gunting yang dipegangnya ke atas rerumputan di depannya, lalu menutupi dan menyamarkannya dengan daun-daun rumput yang berserakan. Tanpa curiga, pemilik peternakan itu mendorong mesin yang meraung mendekat, dan tepat saat dia menginjak rerumputan itu, darah dan daging pun berhamburan. Namun bagi wanita ini, itu hanyalah hukuman yang pantas diterima oleh pemerkosa. Balas dendam yang terlambat ini telah membara di dadanya selama 10 tahun dan ini baru permulaan dari jalan balas dendamnya. Untuk benar-benar menghancurkan sang pemilik peternakan, wanita itu pun merencanakan aksi kedua. Diam-diam, ia menyelinap masuk ke gudang dan mengganti semua pestisida di dalamnya dengan air keran. Seperti yang diduga, bibit semangka paling berharga milik pemilik peternakan habis dimakan hama dalam semalam. Namun saat melihat hasil karyanya, api balas dendam di hati wanita itu justru semakin membara. Kali ini, ia berniat membunuh semua orang di peternakan itu. Wanita itu bernama Jingren, yang pada dasarnya dulu adalah wanita yang penurut seperti anak domba. Ia tak tahan lagi dengan siksaan kekerasan dalam rumah tangga dari mantan suaminya, lalu bercerai dan kembali ke desa, hanya ingin melupakan masa lalu lewat kerja keras setiap hari dan menjalani sisa hidupnya dengan seadanya. Namun, tanah kelahirannya yang membesarkannya ini justru menumbuhkan kebodohan yang membandel di hati orang-orang. Para ibu-ibu di peternakan itu selalu suka membicarakan gosip lama, mengatakan bahwa pemilik peternakan itu kaya, punya banyak waktu luang, dan tubuhnya juga masih kuat. Kalau saja Jingren mau melupakan masa lalu dan mendekatinya, pasti sisa hidupnya akan sangat nyaman. Hingga hari itu, kemunculan wanita itu akhirnya membuat roda takdir mulai berputar. Berbeda dengan sifat penurut Jingren, janda ini benar-benar seorang wanita yang kuat dan berani. Ia berkepribadian tertutup, berpakaian mencolok, dan tidak peduli omongan ibu-ibu. Gerak-geriknya memancarkan ketegasan dan kesendirian yang bertolak belakang dengan Jingren. Keesokan harinya, saat pria Jin sedang beristirahat di rumah, pemilik peternakan yang tak kunjung menyerah itu kembali datang, mendorong-dorong bingkai jendela dengan keras, jelas-jelas berniat masuk secara paksa. Untungnya semua itu terlihat jelas oleh Nyonya Shin, janda yang tinggal di sebelah. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat speaker dari rumahnya sendiri, lalu menyalakannya ke arah pemilik peternakan itu. Musik tiba-tiba menggelegar, membuat pemilik peternakan yang tidak siap itu ketakutan, dan langsung lari terbirit-birit. Sekali lagi lolos dari bahaya, pria Jin masih merasa trauma, namun juga sangat berterima kasih kepada Nyonya Shin. Setelah bantuan kali ini, ditambah dengan peringatan baik hati dari pria Jin sebelumnya, seolah-olah ada ikatan tak kasat mata yang terjalin di antara kedua wanita itu, membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Mungkin karena mereka sama-sama pernah merasakan pahit manisnya hidup dan kesepian, setelah beberapa waktu sering bersama, mereka pun saling menganggap satu sama lain sebagai sahabat terbaik. Dalam kepercayaan tanpa reservasi seperti ini, akhirnya dia benar-benar membuka hati sepenuhnya kepada Nyonya Shen. Dia menceritakan tentang pernikahan gagal yang penuh dengan kekerasan fisik, bagaimana dia melarikan diri dari persembunyian, kembali ke sini, dan kemudian hari demi hari di peternakan ini harus menanggung ejekan, pelecehan, dan pengintaian. Hari itu, Nyonya Shen menyetir sambil bercerita tentang masa lalunya. Ternyata, dia sama sekali bukan putri dari keluarga kaya. Hanya saja kedua suaminya meninggal secara tak terduga. Dia mendapatkan sejumlah besar uang asuransi dan seketika berubah menjadi wanita kaya. Hari itu, mereka bahkan memanggil pekerja dari desa untuk memperbaiki rumah tua di rumah mereka. Ketika pekerja mencongkel salah satu papan lantai yang berderit, ternyata di bawahnya tersembunyi tumpukan uang tunai dalam jumlah besar. Tak perlu berpikir lama, ini pasti tabungan seumur hidup nenek. Jingren tumbuh besar bersama neneknya, saling bergantung. Setelah menikah dan pindah ke Seoul, pernikahannya tidak bahagia dan ia kembali ke kampung halamannya dengan menyedihkan. Awalnya, ia berniat hidup bersama neneknya, menikmati masa tua dengan tenang. Namun siapa sangka mereka hanya sempat hidup bersama satu malam saja sebelum neneknya meninggal. Uang dalam jumlah besar yang tiba-tiba muncul ini adalah perlindungan dan cinta terakhir yang ditinggalkan sang nenek untuk cucu perempuannya. Jingren terkejut sekaligus gembira, tak berani memberitahu siapa. Diam-diam, ia menyimpan uang itu di bank. Namun tukang yang memperbaiki lantai itu baru saja keluar rumah, langsung saja ia membesar-besarkan kabar ini dan menyebarkannya ke desa. Tak lama kemudian, warga desa yang iri pun berkumpul membicarakan cara membagi rezeki nomplok yang tiba-tiba ini. Mereka menunjuk mantan suami yang pemalas itu sebagai perwakilan, memaksa Jingren untuk menyerahkan uangnya, dan setiap keluarga harus mendapat bagian.
Tak lama kemudian mantan suami yang sok bermartabat itu pun datang dengan penuh percaya diri untuk menyampaikan keputusan akhir dari para warga desa. Di luar dugaan mantan suaminya, setelah mendengar keputusan itu, Jinren tidak langsung menangis atau memaki-maki, melainkan dengan tenang berkata bahwa ia perlu mempertimbangkannya dulu. Setelah mantan suaminya pergi, ia langsung menemui Nyonya Shen. Malam itu, ia bahkan bermimpi. Dalam mimpinya, para ibu-ibu cerewet di peternakan, mantan suami yang memimpin perampokan, dan semua wajah-wajah bengis yang begitu dikenalnya, semuanya tergeletak tak berdaya di rumahnya sendiri. Dalam mimpi, kematian Zhuangge seolah-olah menunjukkan bahwa yang membunuh para penduduk desa bukanlah dirinya sendiri. Mungkin inilah benteng psikologis terakhir yang dibangun oleh hatinya yang lemah untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, mimpi pada akhirnya akan berakhir, seperti saat sebuah koin dilempar tinggi ke udara. Sebelum koin itu jatuh, sebenarnya hatimu sudah lebih dulu mengambil keputusan untukmu. Jadi, keesokan harinya, tanpa ragu sedikit pun, ia melemparkan gunting yang melambangkan perlawanan itu ke atas rerumputan. Balas dendam pun dimulai. Ia ingin menuntut balas atas dirinya yang tak berdaya di usia 16 tahun. Ketika melihat kaki petani di ruang perawatan yang sudah dibalut perban tebal dan praktis tak bisa digunakan lagi, ia bahkan tidak berusaha menutupi perasaannya, langsung saja melontarkan ejekan. Target berikutnya yang akan dibereskan adalah perempuan cerewet yang memimpin rapat pembagian uang itu. Kalau saja dia tidak suka bergosip kemana-mana, menjadikan kejadian saat aku berumur 16 tahun sebagai bahan tertawaan, warga desa juga tidak akan ikut-ikutan, apalagi membiarkan pemilik kebun itu setiap hari datang ke depan rumah mengganggu. Sekarang, dia juga yang iri dengan uang nenek, sibuk kesana kemari mengatur rapat seluruh desa, menghasut semua orang untuk berebut uang, bahkan dengan tak tahu malu datang ke sini dan berkata, "Aku yang paling banyak merawat nenekmu, jadi aku yang paling berhak dapat bagian terbesar." Jinren diam-diam menyuntikkan pestisida kuat yang sudah diganti ke dalam botol arak favorit si cerewet itu, dan benar saja, keesokan harinya si cerewet sudah diangkut keluar oleh dokter. Melihat sosok yang sudah tak bernyawa itu dibawa pergi, Jinren merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selanjutnya adalah mantan suami pelaku KDRT yang telah memberinya mimpi buruk tak terhitung jumlahnya. Meskipun dulu pernah tidur seranjang, ternyata dia sama sekali tidak punya perasaan padanya. Dia tahu pria itu pulang hanya untuk merebut uang, jadi dia sengaja memalsukan sebuah buku tabungan dan menempelkannya di pintu kulkas, bahkan dengan sengaja membiarkan salah satu sudut buku tabungan itu menyembul keluar. Benar saja, mantan suami yang serakah itu menyelinap pulang begitu ada kesempatan, langsung melihat targetnya tanpa banyak bicara, mengambil buku tabungan palsu itu lalu kabur. Setelah Jinren memastikan dari tempat persembunyiannya bahwa pria itu sudah berhasil dan pergi, dia segera berbalik dan naik ke gunung. Dengan cekatan, dia memetik sebuah buah liar yang sangat beracun, memerah sarinya, lalu dengan hati-hati menuangkannya ke dalam sebotol anggur merah biasa, kemudian meletakkan botol anggur beracun itu di tempat paling mencolok di atas meja ruang tamu. Di sisi lain, mantan suami yang membawa buku tabungan berisi uang dalam jumlah besar dengan penuh semangat berlari masuk ke bank. Namun, ketika saldo di buku tabungan itu muncul di layar, mantan suami itu langsung melongo, lalu seketika marah besar, seperti gunung berapi yang meletus. Dengan susah payah menahan amarahnya, dia mencabut pisau dan langsung bergegas menuju rumah Jinren. Awalnya, dia berniat memberi pelajaran pada Jinren, tapi setelah mencari ke seluruh rumah, dia bahkan tidak melihat bayangan satu orang pun. Rasa marah yang sangat besar karena kegagalan dan kehausan setelah berlari kencang membuatnya semakin gelisah. Pandangannya pun tanpa sadar tertuju pada meja teh, pada sebotol anggur merah yang sudah dibuka di atasnya. Warna anggur yang menggoda itu seolah-olah memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meraih botol itu dan menenggaknya sampai habis. Si bodoh ini sama sekali tidak tahu bahwa begitu racun masuk ke tenggorokannya, lonceng hitung mundur hidupnya pun sudah berdentang. Jinren dan Nyonya Shen bersembunyi di balik tirai jendela villa belakang, menyaksikan seluruh proses yang dilakukan mantan suami itu. Setelah memperkirakan waktunya sudah pas, mereka berdua mengambil senapan berburu, lalu dengan hati-hati kembali ke rumah Jinren, bersiap untuk mengakhiri sandiwara ini secara tuntas. Namun setelah mencari ke seluruh lantai atas dan bawah, tetap saja tidak menemukan jejak mantan suaminya. Ternyata pria brengsek itu malah memanjat ke balkon villa milik Nyonya Shen. Tanpa banyak bicara, Nyonya Shen langsung menembak ke arah pria brengsek itu. Sayangnya jaraknya terlalu jauh sehingga tidak kena.
Mantan suaminya ketakutan, melompat dari balkon dan melarikan diri. Mereka tidak akan membiarkannya lolos, mereka naik dan melanjutkan pencarian lebih teliti. Mantan suaminya melihat situasi dan melarikan diri. Namun saat itu, racun dalam minuman bereaksi. Dengan senapan di tangan, ia melangkah turun tangga satu persatu. Melihat mantan suaminya tergeletak kejang kesakitan, hatinya tak tersentuh belas kasihan, ia langsung menarik pelatuk dengan tegas tanpa ragu. Setelah gema tembakan mereda, pemilik peternakan kakinya patah. Si wanita cerewet meminum racun dan mantan suami menelan peluru. Di dalam hati Jingran, nama-nama di daftar balas dendamnya telah dicoret satu persatu. Mereka semua mendapatkan balasan yang pantas mereka terima.